Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan seri kehidupan keluarga mungkin yang kami hormati dan kami kasihi kedua keluarga besar Bapak Elias Ibu dan seluruh rukun keluarga yang terkait di dalamnya, yang kami hormati dan kami kasihi keluarga besar Tanio dan Ibu serta seluruh keluarga yang terkait di dalamnya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dan seluruh keluarga besar, sore hari ini kita sama-sama ada di tempat ini. Perlu saya sampaikan kepada kita semua dan keluarga, terutama kedua mempelai yang calon pengantin. Idealnya ada 3 pendekatan dalam proses kehidupan rumah tangga. Yang pertama adalah pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu yang kita lakukan pada sore hari ini. Yang kedua adalah pendekatan rohani, yaitu di gereja. Dan mungkin besok kita sama-sama mengantar anak kita ini ke gereja untuk disatukan agar mereka membangun satu kehidupan rumah tangga. Yang ketiga adalah pendekatan pemerintah, yaitu apabila sudah berkat, maka wajib dan kita harus laksanakan adalah PS atau pencatatan sipil. Namun kadang-kadang kita mengabaikan itu. Padahal itu sangat penting dalam satu proses kehidupan rumah tangga. Kenapa? Mereka sudah disatukan, berarti mereka membentuk satu rumah tangga, mereka berdiri sendiri, lepas dari kedua orang tuanya. Sehingga dengan demikian, mereka tercatat sebagai satu rumah tangga baru di sana. Tidak nebeng lagi di dua orang tuanya kartu keluarga. Ini saya ingatkan kepada keluarga, supaya nanti jangan mengabaikan itu. Apabila itu tidak dibuat, maka apabila terjadi apa-apa di besok hari dalam kehidupan rumah tangga mereka, kekuatan hukumnya saudara, undang-undang pemerintahan tidak. Itu banyak terjadi. Yang kedua, segala urusan yang berhubungan dengan pemerintah, pasti ada kartu keluarga itu wajib foto. Itu wajib. Dan ada KTP, ada kepala rumah tangga, ada suami, ada istri, dan ada anak. Itu kita jangan mengabaikan. Banyak bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada keluarga. Karena kita tidak memiliki kartu keluarga, maka kita tidak bisa dapat. Atau partisipasi dalam urusan pemerintah, maka kita tidak. Kenapa? Salah satu syarat adalah kartu keluarga. Dan oleh karena itu, kedua anak kita ini, besok Pak Maya dan Pak Taneo, jangan lupa BS mereka. Itu penting sekali. Karena sangat-sangat berhubungan yang berurusan dengan pemerintah, itu adalah catatan sipil. Yang berurusan dengan gereja adalah surat nikah. Yang berurusan dengan budaya adalah orang tua dan keluarga. Tapi tiga-tiga ini penting dalam proses kehidupan rumah tangga, memasuki kehidupan rumah tangga. Banyak kejadian-kejadian. Terserang kita orang Kristen itu tidak istilah baik Katolik maupun Protestan, tidak ada kata cerai sebenarnya. Tapi kemajuan teknologi sekarang itu pula bukan barang tabu. Banyak terjadi. Mau diproses secara hukum sana mereka tidak punya akte perkawinan. Mau diapakan anak? Banyak kejadian. Saya punya anak ini pengacara di Kumpang. Dia bilang terlalu banyak gereja baik itu Protestan maupun Katolik, terlalu banyak yang sekarang.
Tidak seperti dulu. Kemajuan sekarang rumah tangga itu gangguan, godaan selalu ada. Jadi ada 3 hal ini tolong keluarga ini perhatikan, terutama kedua calon keluarga baru ini kita. Itu tolong diurus. Baik Bapak dan Mama, terutama kedua anak kita, Yanti dan Riki ya. Hari ini kamu adalah satu proses. Mau tinggalkan orang tua. Tinggalkan orang tua bagi kalian adalah satu rumah tangga baru. Rumah tangga baru berarti mereka mampu mengelola satu kehidupan rumah tangga sendiri. Bapak Maya dan Ibu, Bapak Tadeo dan Ibu tidak mencampuri secara totalitas dalam kehidupan. Kenapa? Mereka sudah mandiri. Berikan perhatian, pemikiran yang bagus dalam terjadi. Tapi secara hukum mereka sudah mandiri. Lepas ketergantungan dari orang tua. Sama-sama masuk proses masuk minang. Yang pertama, dalam kehidupan rumah tangga mengharapkan suatu kehidupan rumah tangga yang eksis. Eksis itu berperkepanjang. Tidak ada batas waktu. Sampai maut yang memisah. Eksistensi yang maka yang pertama itu adalah ekonomi. Kalian harus mampu bagaimana menghidupkan rumah tangga itu dengan kekuatan ekonomi untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Pak Elias dan Ibu, Bapak Tadeo dan Men, mungkin sifatnya hanya membantu, tapi kekuatan untuk mempunyai kehidupan rumah tangga adalah kalian berdua sendiri. Piring dan senyum sudah diberikan kepada kalian. Parang dan tombak sudah diberikan. Untuk itu, memanajlah kehidupan ekonomi rumah tangga ada sekitar kalian. Persoalan ekonomi adalah sangat vital dalam kehidupan rumah tangga. Kalau punya anak berarti piring sudah 3, periuk sudah berapa, senduk sudah berapa. Kebutuhan dasar merupakan prioritas itu harus diperhatikan. Persoalan sekarang kadang-kadang kita berpikir, keluarga berpikir, saya punya anak itu pejabat, saya punya anak itu pegawai. Tidak melihat itu. Zaman sekarang tidak melihat, oh tunggu yang pegawai yang hidup baik, tunggu yang pengusaha hidup baik. Suatu kehidupan ekonomi itu ada satu proses bagaimana mengelola. Petani, tukang, dia bisa hidup. Saya punya pengalaman Bapak dan Mama tetangga saya, misalnya orang Kepa itu punya rumah tingkat. Mereka hanya tukang, punya mobil. Mereka punya mobil, mereka punya rumah tingkat, mereka punya tempat kos. Kapan malam mereka itu berkata rumah tingkat. Apa itu kerjaan mereka? Adalah kita. Itu luar biasa. Itu adalah orang-orang yang mampu mengelola kehidupan tetangganya, bukan karena pegawai negeri, bukan karena pengusaha, tapi dia menjalankan kehidupannya. Menghasilkan bagaimana untuk membutuhkan kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup. Dari ekonomi itu penting. Faktor ekonomi adalah faktor yang dominan dalam rumah tangga, bisa positif, bisa negatif. Rumah tangga. Ini harus kedua anak kita harus pikirkan baik-baik, karena kamu sudah berumah tangga. Rumah dan tangga berarti masuk satu kehidupan baru. Rumah masuk dan tangganya masuk dalam mampu menjaga mengelola kehidupan ekonomi rumah tangga, entah itu menghasil apa, entah sebagai petani, tukang, buruh, apa itu bukan persoalan, tapi memanage penghasilan dan menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga. Orang tua ini makin tua, kita tidak bisa lagi bergantung pada orang tua. Bapak Elias dari tim-tim, bukan karena Bapak Tadeo mungkin tidak tahu dulu, mungkin dari kampung mana, saya tidak tahu, dia tidak bergantung pada siapa, dia memilih. Kami lagi dari Flores ini datang lepaskan orang tua. Kami bangun. Kalau keterampilan sampai apa sopir, ya apa oto, cari oto banyak, tiap hari dapat uang. Kenapa? Ini hari kau tidak dapat uang berarti kau tidak makan. Ekonomi adalah faktor dominan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian keluarga.
Kalian sudah menjadi satu rumah tangga, jaga hubungan baik kepada orang tua. Baik Bapak Netanyahu dan Ibu dan keluarga besar juga Bapak Elias, jaga hubungan baik. Kehadiran membentuk satu rumah tangga menjadi keluarga makin besar karena perkawinan. Tiga, kita harus hidup bukan hidup sendiri, tapi kita hidup sosial. Ini saya lihat Bapak Eliasin dan Ibu dari Mataram. Jadi kami ini hari pakai kain manggarai. Diperintah oleh Bapak Elias. Apa dia orang mengaji? Ini adalah faktor sosial. Bapak Imam, dia menyatu dengan kami selama ini dalam suka duka arisan di mana kami kegiatan kami. Dia menyatu. Cuma faktor sosial. Kita harus menyebarkan itu yang baik itu kepada orang. Jika di saat kita membutuhkan orang lain itu tidak melihat saja ambil yang dalam kita. Itu hanya tunggu gereja hari Minggu, kalau tidak pergi hari Minggu tidak kenal Tuhan. Anda adalah iman contoh dalam rumah tangga untuk generasi Anda. Guru kencing berdiri, pasti murid kencing berlari. Buah tidak jatuh jauh dari pohon. Ingat itu. Iman itu merupakan satu kekuatan dalam perjuangan hidup. Tanpa kehadiran Tuhan, kita ini tidak mungkin berdiri dengan kekuatan hanya kekuatan jasmani, tapi kekuatan iman merupakan bagian dalam perjalanan kehidupan manusia umumnya, terutama kalian memasuki. Sejati apa artinya? Kalian mulai masuk satu kehidupan rumah tangga, jadilah panutan, jadilah contoh dalam pola kehidupan yang bagus dan pola pengelola rumah tangga yang baik, sehingga Anda menjadi contoh bagi generasi sendiri dan bagi orang lain. Dan itu menjadi harapan baik untuk kamu sendiri maupun keluarga. Jadi tidak ada lagi yang tiap hari karena tidak ada makan, tidak ada pemikiran yang negatif, mulai berkelahi. Berkelahi bukan merupakan satu kekuatan untuk hidup aman, tapi berkelahi adalah satu bentuk persoalan baru untuk kita mengkhianati janji-janji cinta kita, baik di hadapan Tuhan maupun sesama ungkapan isi hati kalian. Berkeluarga. Bapak Ibu. Satu saat ini sharing pengalaman hidup saya. Saya anak 3 orang, bapak dan mama, bukan berarti bapak dan mama sama dengan saya tidak. Saya punya kelemahan, saya punya kekurangan. Saya punya anak laki-laki 1, perempuan 2. Satu saat pada akhir tahun, yang laki-laki ini minta ini malam saya pimpin doa bapak dan mama. Biasanya mama yang pimpin doa akhir tahun bersama dirinya. Tiba-tiba dia minta doa. Dia bilang ini malam saya pimpin doa untuk keluarga. Dia siapkan doanya, renungannya, bacaannya. Tapi dalam doa itu dia mengkaitkan bagaimana ajaran gereja dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dia katakan ini adalah bapak dan mama, kalau bapak dan mama punya rumah seperti ini. Saya mau bersahabat, dia dalam situasi doa ini tidak enak, renungan. Dia juga umur dia punya adik-adik mereka itu. Setelah doa sudah kita umur selesai kan? Sekarang baik, oke begitu kita sharing dalam rumah tangga, kita saling sharing. Saya minta sharing dari kita. Tadi bawa renungan, tapi ini kita ngomong kepada kita kira-kira kami apa begitu. Satu pertanyaan dari saya punya anak perempuan. Kapan bapak dan mama berkelahi? Saya punya anak perempuan kedua. Kapan bapak dan mama berkelahi? Sejak kecil sampai sekarang kami tidak lihat. Ini ada pengalaman hidup saya. Saya dulu, kenapa tanya begitu? Ya bapak dan mama, karena itu kenyataan. Karena saya punya prinsip bahwa ribut bukan penyelesaian masalah dalam kesulitan kita dalam rumah tangga.
ribut itu adalah menimbul satu masalah baru untuk menambah masalah lebih banyak lagi. Dan oleh karena itu mengharapkan supaya kedua anak kita janganlah kehidupan rumah tangga dan lakukan itu rasional dan cinta kasih. Rasional intelektual. Cinta kasih adalah hati dan nurani. Sekian, semoga kedua anak kita ini bisa berjalan sampai keluarga yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Sekian.